Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat muslimah cinta Islam yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Ghafir ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbaruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah menjadikan doa sebagai ibadah. Hal ini bisa kita lihat bahwa Allah menyebutkan doa dengan ungkapan ibadah kepadaku setelah menyatakan berdoalah kepadaku. Maka doa adalah ibadah yang bernilai sunnah bagi kita sebagai seorang muslim. Dari doa kita akan mendapatkan banyak kebaikan, baik itu kebaikan pahala dari aktivitas berdoa atau kebaikan ketika doa tersebut terkabulkan. Namun kendati demikian, sekalipun doa adalah sebuah ibadah yang tidak hanya kita akan mendapatkan pengabulan doa, tetapi kita juga akan mendapatkan pahala di dalamnya. Tidak sedikit dari kita kaum muslimin yang kemudian menyepelekan atau bahkan sebagian meninggalkannya. Kenapa demikian? Hal ini bisa terjadi karena tidak sabarnya mereka terhadap terkabulnya doa, atau bisa jadi sebagian dari yang lain ini merasakan bahwa Allah tidak mendengarkan doa-doa mereka, sehingga mereka tidak merasakan bahwa doa yang mereka panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, padahal di dalam ayat tadi Allah secara jelas menyatakan dengan kalimat berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Kemudian di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186 Allah kembali menegaskan dengan kalimat, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Maka dari sini jelas bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa-doa setiap hambanya. Hanya saja memang pengabulan doa atau terijabahnya sebuah doa memiliki makna syar'i sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Yang di sana dituliskan bahwasanya tidak seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang di dalamnya tidak ada dosa dan memutuskan tali silaturahmi, kecuali Allah akan memberikan satu dari tiga perkara, yakni bisa jadi Allah akan mempercepat terkabulnya doa tersebut ketika di dunia, atau Allah akan menyimpan terkabulnya doa di akhirat kelak, dan bisa jadi Allah akan memalingkan keburukan darinya sesuai dengan kadar doanya. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, maka dari sini dapat kita pahami bahwa tidak setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah akan secara langsung kita nikmati di dunia, atau mungkin Allah akan menangguhkan pengabulan doa tersebut untuk kita kelak di akhirat, sedangkan di akhirat lebih banyak dan lebih besar pahalanya. Dan pengabulan doa tidak mesti harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena bisa jadi Allah kabulkan doa kita dalam bentuk Allah jauhkan diri kita gitu ya dari keburukan dan bahaya yang akan mendekat kepada diri kita. Maka sahabat muslimah yang dirahmati Allah, pahami bahwa doa pasti dikabulkan. Hanya saja pengabulan doa tidak semesti dengan sesuai dengan apa yang kita panjatkan. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita menginginkan agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ketika kita berdoa kepada Allah, maka tetaplah melaksanakan seluruh perintahnya dan berupayalah untuk menjauhi segala larangan yang Allah perintahkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
yang berbunyi, ia berdoa kepada Allah tetapi makan dan minumnya dari barang yang diharamkan, maka bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa ketika kita menginginkan doa kita diijabah oleh Allah, maka taatlah, jalankan perintah yang Allah sampaikan dan tinggalkan larangan-larangan yang Allah perintahkan. Kemudian yang kedua, berdoalah dengan memperhatikan kaidah kausalitas. Sekalipun kemudian doa itu pasti dikabulkan oleh Allah, tetapi kita juga perlu untuk memperhatikan hal-hal apa saja yang bisa menghantarkan tercapainya sebuah doa. Misalnya, ketika kita menginginkan sebuah kepintaran, maka kita juga perlu mengerjakan atau melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bisa menghantarkan kita kepada kepintaran. Misalnya dengan belajar. Atau ketika kita menginginkan sebuah kekayaan, maka laksanakan atau kerjakanlah aktivitas-aktivitas yang bisa menghantarkan kita kepada kekayaan. Dengan di satu sisi kita tetap berdoa, di satu sisi kita tetap melaksanakan hal-hal yang menghantarkan kita kepada tercapainya doa. Kemudian yang ketiga, yakinlah bahwasanya Allah pasti mendengar apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, dan pasti Allah akan mengabulkan doa-doa kita, gitu ya. Kenapa? Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika kita meyakini bahwa Allah mendengar dan Allah pasti akan mengabulkan, maka insya Allah pasti akan dikabulkan. Kemudian yang keempat, pilihlah waktu yang mustajab. Sebagaimana yang kita pahami bahwa terdapat beberapa waktu-waktu mustajab yang memang Allah perkenankan untuk berdoa, gitu ya, dan doanya itu pasti langsung dikabulkan oleh Allah. Misalnya ketika doa saat sedang berpuasa, doa saat ketika berbuka, doa saat sedang sahur, atau doa ketika di hari Jumat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, doa dan berdoalah dengan jangan tergesa-gesa. Kenapa? Karena salah satu syarat agar doa itu diijabah oleh Allah, maka berdoalah dengan tidak tergesa-gesa, sebagaimana doanya orang-orang yang segera ingin doanya terkabulkan. Baik, mungkin itu saja sahabat muslimah yang dirahmati Allah. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.